Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kewarganegaraan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Berikut materinya akan saya share. Secara konsepsi, ketahanan nasional itu dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Nah, istilah ketahanan nasional itu sendiri ada sudah sejak tahun 60-an, di mana kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan national resilience. Gitu. Nah, dalam terminologi Barat, ya kurang lebih semakna dengan istilah kekuatan nasional, gitu ya, atau national power. Menurut ahli, saya mengutip dari Morgenthau dalam bukunya Politik Among Nations, dia menjelaskan bahwa the elements of national power, bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dari suatu bangsa atau suatu negara agar kekuatan nasional tersebut dapat terwujud. Nah, secara bahasa, bahwa ketahanan nasional itu berasal dari kata tahan, yang artinya tahan penderitaan, tabah, kuat, ulet, gigih, gitu ya, atau tidak mengenal menyerah. Sedangkan ketahanan itu memiliki makna mampu, tahan, gitu, menghadapi segala bentuk tantangan, tahan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, guna menjamin kelangsungan hidup. Nah, tujuan dari ketahanan nasional itu sendiri adalah untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu untuk mencapai tujuan nasional dari suatu negara. Pada intinya, ketahanan nasional itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki dari negara, dari bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman di era sekarang maupun di masa yang akan datang, yang jelas ancaman tersebut akan semakin luas dan semakin kompleks. Nah, konsepsi ketahanan nasional itu sudah dituang atau sudah dimasukkan ke dalam GBHN sejak tahun 1973 hingga tahun 1998. Nah, adapun rumusan konsep dari ketahanan nasional yang dimasukkan dalam GBHN tahun 1998 di sini ada 3 poin, gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri untuk rinciannya. Secara garis besar, konsep di sini adalah yaitu ketahanan nasional yang itu sebagai doktrin dalam pembangunan nasional. Karena di era tahun 1998 itu adalah era pada zaman Presiden Soeharto, gitu ya. Itu memang terkenal dengan era pembangunan. Pembangunan seperti apa? Yaitu membangun masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang seutuhnya dan menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, sebagai pedoman. Gitu. Nah, pada era pembangunan di sini, ketahanan nasional itu adalah sebagai doktrin dalam pencapaian pembangunan. Nah, kita ketahui juga bahwa sekarang GBHN itu sudah tidak lagi digunakan, gitu ya, sudah tidak lagi digunakan, kemudian diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJMN. Nah, isi dari dokumen-dokumen RPJMN itu sendiri adalah penjabaran visi dan misi dari presiden yang terpilih, gitu. Misal RPJMN Presiden terpilih tahun 2010 hingga tahun 2014. Nah, itu isinya adalah penjabaran visi dan misi presiden yang terpilih saat itu. Nah, itu juga tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010. Nah, pada dokumen tersebut sudah tidak lagi ditemukan konsepsi ketahanan nasional. Nah, pertanyaannya, apakah konsepsi ketahanan nasional itu sudah tidak lagi relevan untuk masa sekarang sehingga tidak lagi ditemukan pada RPJMN yang sekarang-sekarang gitu ya, mulai dari tahun 2010. Memang secara konsep ketahanan nasional itu sudah tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Namun ketika kita menelaah pendapat-pendapat sebelumnya, kemudian melihat sejarah atau historinya, mengapa ketahanan nasional itu ada gitu ya, itu masih
masih menjadi kajian ilmiah gitu, masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Kenapa gitu ya? Karena segala bentuk ancaman, segala bentuk tantangan itu semakin kemari gitu ya, apalagi sekarang di era modern itu semakin luas dan semakin kompleks. Nah, baik ancaman yang sifatnya non fisik maupun non militer. Semakin meningkat ancaman tersebut, maka akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Kemudian ada unsur-unsur ketahanan nasional. Di sini menurut Morgenthau ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu bangsa. Yang pertama adalah faktor yang relatif stabil, yaitu letak geografis dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah faktor yang relatif berubah, yaitu kemampuan industri, kemampuan militer, kemudian karakter suatu bangsa, moralnya, kemudian kualitas dari pemerintah, kualitas diplomasi. Itu adalah faktor yang relatif berubah. Nah, ada juga pendapat menurut si Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa itu dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur yaitu letak geografis, bentuk dari buminya, kemudian luas wilayahnya, jumlah penduduknya, watak dari nasional, dan sifat pemerintahannya. Nah, menurut Mahan juga, kekuatan suatu negara itu tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tapi juga pada faktor luasnya akses ke laut dan pantai dari suatu wilayah negara. Ini ketika dilihat dari sisi geografis, gitu ya. Nah, pada ketahanan nasional juga dikenal istilah GATRA. GATRA itu adalah aspek atau unsur, gitu ya. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia disebut dengan Astagatra atau ada 8 gatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Nah, Trigatra itu tadi 3 aspek kehidupan alamiah. Yang pertama ada gatra, letak, dan kedudukan geografi. Nah, gatra letak geografi atau wilayah itu menentukan kekuatan suatu negara gitu ya. Kemudian hal yang terkait dengan wilayah negara itu meliputi apa saja? Yang pertama bentuk dari wilayah negara yang terdiri dari pantainya dan pulau-pulaunya. Kemudian elemen lainnya adalah luas wilayah negara tersebut. Kemudian posisi geografisnya gitu ya. Nah, yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan alam, ini dengan sumber daya alamnya, yang sebagai elemen ketahanan nasional, yaitu yang pertama adalah potensi sumber daya alamnya, gitu ya. Potensinya mencakup sumber daya alam hewani, nabati maupun tambang. Terus ada kemampuan mengeksplorasi sumber daya alamnya, terus ada pemanfaatan sumber daya alamnya, dan kontrol atas sumber daya alam tersebut. Nah, gatra yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, gatra penduduk yang sangat besar itu gatra penduduk itu sangat besar pengaruhnya gitu ya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional gitu. Nah, penduduk yang produktif gitu ya, dia akan mempunyai korelasi positif pula dalam pemanfaatan sumber daya alam tadi yang poin kedua gitu ya. Jadi semakin produktif penduduk, maka dia akan dapat memanfaatkan kekayaan alam tadi, sumber daya alam tadi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maka dia akan punya korelasi positif juga terhadap ketahanan nasional. Itu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian pancagatra, di sini ada 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama ada gatra ideologi, gitu ya. Nah, gatra ideologi ini menunjuk pada perangkat ideologis yang merupakan suatu yang untuk mempersatukan dan apa mempersatukan persepsi dan mempersatukan negara gitu. Di mana di sini landasannya adalah Pancasila gitu, yang merupakan gatra ideologi tadi gitu ya. Kemudian ada gatra politik. Gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan gitu.
Jadi politik yang stabil gitu ya, politik yang stabil itu akan memberikan rasa yang aman gitu, akan memberikan rasa yang aman bagi suatu negara gitu ya, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada gatra ekonomi. Gatra ekonomi ini menjadi menjadi unsur penting juga dalam suatu ketahanan nasional. Semakin baik ekonomi suatu bangsa, semakin baik ekonomi suatu negara, itu jelas ketahanan nasional juga akan semakin kuat. Gitu. Kemudian gatra sosial budaya, gitu ya, atau disingkatnya adalah sosbud. Gitu. Nah, nilai-nilai sosial budaya itu dapat berkembang di dalam situasi yang aman dan damai. Gitu. Nah, semakin baik sosial budaya dalam suatu negara tersebut, maka ketahanan nasional atau kekuatan nasional tersebut juga akan semakin kuat. Kemudian gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM gitu. Nah, gatra pertahanan dan keamanan ini adalah suatu unsur negara yang merupakan salah satu unsur yang sangat penting juga gitu ya, yang merupakan unsur dari pemerintahan negara tersebut, di mana negara di sini melibatkan seluruh rakyatnya gitu ya, seluruh rakyatnya untuk mempertahankan negara dalam segala bentuk, yaitu dalam menyetarakan dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya gitu ya, dengan tujuan adalah untuk mempertahankan dan demi keamanan suatu negara. Nah, ini yang terlibat adalah seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, ini adalah Astagatra tadi, yaitu dengan rincian sudah saya jelaskan. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini pembahasan tentang ketahanan nasional, yaitu pertemuan, kalau tidak salah, 3 pertemuan sebelum menjelang UAS, gitu ya. Oke, cukup sekian materi kali ini tentang ketahanan nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.